ini bertepatan dengan hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Ada yang kubur aja di sini. Nggak ada. Di kota semuanya. Nggak ada. Kemudian Ustaz akhir di Aceh Besar pada 5 Oktober 1981. Si Ustaz kalau tulisan itu sudah pemimpin setiap hari. Karena saya Ustaz sudah berapa kali kepada kawan di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian Ustaz sekarang di bidang pesantren modern Al-Badar Aceh Besar. Kemudian sekarang sebagai organisasi ada Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Wilayah Al-Jamiah Wasiyah Provinsi Aceh, Pengurus Dewan Muslim Indonesia DMI Cabang Aceh, DPW, petugas Kloten, pernah juga menjadi petugas Kloten tahun kemarin. Maklumat menyampaikan pesan dari guru, kepala guru, ila zihni talamis, kepada murid. Kalau itu tidak sampai pesan, maka perlu ditanya. Tanya apa? Kalau dalam belajar itu ada 4 rukun ilmi, 4 rukun ilmu, harus dipakai oleh semua guru dalam mengaplikasikan ilmunya. Yang pertama, mudarris. Ada guru, saya guru, ada kan? Saya tidak dikatakan guru kalau tidak ada guru, ya kan? Pokoknya saya ngomongin dulu. Kalau iya orang kan, kenapa saya ini ngomong sendiri? Sudah ada guru, harus ada apa? Muta'allim atau talamis. Wah, ilmu. Ini belum masuk materi. Harus ada itu. Pertama apa? Guru. Kedua murid. Ada murid, nggak ada guru sama. Nah, buku. Binatang buruan. Kita buru gitu. Ya kan? Al-ilmu sayyidun wal kitabatu sayyiduhu. Tulisan menulis ilmu itu kita ikat dia, mengikat. Sebagaimana binatang buruan, kita buru di hutan, sudah kita dapat umpamanya rusa, apa yang kita lakukan supaya tidak lepas? Kita ikat. Bagaimana mengikat ilmu? Dengan apa? Menulis. Dengan tulisan. Ilmu sayyidun wal kitabatu qayyid. Qayyid suyudaka bil hibali wasitatan. Maka ikatlah ilmu itu dengan tali yang kuat. Artinya apa? Tulislah segala sesuatu yang disampaikan oleh gurumu dengan tulisan yang kamu mengerti, yang kamu paham. Sesuai dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah talak. Apa? Talak di bahasa Arab, bahasa fikih. Karena yang namanya sumber ilmu agama berbahasa Arab, karena Nabi kita orang Arab. Dia talak dia melepaskan. Secara bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam pengertian secara istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusak hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Nah, ini penting. Ingat, talak lepas. Kalau kita sudah menikah, namanya misalkan sudah kuat ya orang pegang tut lagi. Tapi ada kata-kata yang bisa memisahkan hubungannya. Kita lepaskan wanita karena talak itu pada laki-laki, tidak pada perempuan. Kalau pada perempuan
kelebihan Islam memang agama rahmatan lil alamin. Kalau talak itu pada perempuan tikuro itu pada tadi. Karena perempuan kan suka ngomong, oh duduk tadi, oh ibu wakil, ibu wakil itu. Karena talak itu diberikan oleh Allah pada laki-laki. Karena laki-laki bisa menjaga stabilitas emosional. Nah, ini kelebihan laki-laki mungkin ya. Dah. Gada wonyo kalutri. Jelas? Jelas? Kata-kata itu jelas ya? Atau kayak gini, di uronyo gada galun tadi. Betul? Jelas? Kalau dia gunakan bahasanya, gada lu kira, lu uronyo kamu sih kamu tadi tribe. Ada nggak talak sini? Nggak ada. Talak 3 paling. Jatuh apa tidak? Jatuh ke berapa? Talak 3. Jatuh ke berapa? Talak 3. Ya, saya jelaskan nih. 3. Ini saya jelaskan. Talak kalau kita ucapkan Guntali tribe pada kul bid'ah ini talak bid'ah. Jadi tidak pernah lakukan seperti itu. Talak berurut. Talak ini bid'ah. Karena dalam agama fa'imsaku bil ma'ruf. Kita pinang mereka dengan baik. Kalau kita lepaskan juga dengan baik. Itu diajarkan dalam agama. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau ditalak katanya, ini dia. Kenapa ada ulama yang berpendapat? Ini zaman Nabi itu saya ceritakan. Zaman Nabi talaknya 2 kali, marrataini, 2 kali. Umpamanya seorang laki-laki bilang pada istrinya, kalau saya, "Dek, nyau kate." Dan gada uronyo ka ulun tani. 1. Jatuh 1. Ada masa idah dia. Masa idahnya kapan? 3 kali suci. 3 kali suci. Bulan. Selama dalam masa penantian, mau kembali lagi dibolehkan selama belum lebih 3 kali 3 bulan 1 hari. Ya, kalau sudah 3 kali suci, kalau mau kembali nggak boleh lagi rujuk. Yang boleh adalah akad nikah baru. Itu namanya talak raj'i. Masih dibolehkan rujuk. Nah, kemudian cekcok lagi rumah tangga. Cekcok lagi. Yang tadi udah rujuk rumahnya. Belum sampai sebulan kemudian sudah teringat lagi, sudah kembali. Dirujukkan kembali dari penghulunya. Sudah didamaikan. Rupanya cekcok lagi. Besok dia ungkapkan lagi. Dek, uronyo kata kalau jadi jatuh. Berapa kali udah? 2. Masih diberi dalam agama 1 kali kesempatan selama belum 3 bulan 10 hari atau 3 bulan atau 3 kali suci jawabannya. 3 kali suci. Rupanya 2 bulan kemudian mulai saya didamaikan lagi, melihat anak istri terbayang-bayang lagi, kemudian balik lagi. Dibolehkan. Kalau yang ketiga diucapkan lagi, gata de uronyo lun kali. Sudah? Boleh merujuk lagi? Tidak boleh. Kecuali wanita itu boleh akad nikah baru. Nikah itu gak boleh lagi dengan dia. Kalau kepingin lagi mempelai putri kali orang kalau teringat lagi, bagaimana caranya? Wanita ini Menikah dengan yang lain. harus menikah dengan Yang lain. laki-laki lain. Nah, diingat ini yang masalah dalam agama. Maka Laura itu berzina muda, ada dalam Islam berzina muda. Itu ingat. Jangan kalian disalahkan. Ini sering sekali. Bahkan ada temu sebahagian itu melakukan hal itu.
badan si gua harus berhubungan badan. Itu istri mah itu udah kawin baik. Ada kesepakatan seperti itu tidak sah. Dia kawin sendiri, laki-laki kawin sendiri dulu, ya, kamu kawin, wanita itu kawin sendiri dulu. Rupanya cerai sendiri tanpa ada kesepakatan. Itu yang betul dalam Islam. Kenapa saya sampaikan itu? Ada yang kurang ajar, petugas negara melakukan seperti ini. Tidak ada dalam Islam. Bab fikih boleh bawa ke saya. Tidak ada, yang ada menjadi berzina muda, ada ikatan antara dua belah pihak. Kemudian yang kawin itu oleh pihak itu istri mah kawin aja dulu bapak sebentar, nanti kasih uang sama dia mau Kawin kontrak. nah, nanti diceraikan lagi. Ada kesepakatan ini tidak boleh. Dan ada orang-orang yang pokoknya ada akhlak melakukan hal ini dan sering terjadi. Tapi mudah-mudahan Nauzubillah. Amin. nah ini talak tapi secara sindiran. Pokoknya dek nggak ada kakinya pulang rezeki. Tapi yahtaju ilal qasdi, butuh kepada niat. Kalau ini butuh pada niat, memang niatnya mau diceraikan, tapi dia mengucapkannya secara sindiran. Dek, lo gak ada kakinya lu ada, lu ada mau rezeki dong. Ada. Terus gak ada pokoknya gelingku, terus kemudian gak ada rumahnya gua, jatuhlah talak itu. Mengerti? Jadi ada dua cara talak itu terjadi. Yang pertama secara jahat, secara terang dan jelas. Yang kedua secara kinayah, secara Sindiran. Jelas? Oke. Terus kalau tadi secara tuh beberapa ada punya Ustaz? 1. Nah, lo tuh jatuhnya belasi Islam demikian. Tetapi pada zaman sahabat, saya ceritakan dulu pada sahabat, supaya tidak main-main dalam talak ini, maka Umar membuat ketentuan. Kalau kamu ucapkan lebih dari satu, maknanya kamu talak tipe, kau tadi jatuh 3, tidak ada lagi 1, 2. Supaya tidak main-main pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka dasar ini alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin. Maka wa kalian bagi sunnah dan sunnah khulafa rasyidin adalah sunnah. Maka dari situlah diambil kesimpulan kalau diucapkan 3 jatuh di 3. Dua-duanya betul, tidak ada yang salah. Kalau kita ke mahkamah syariah, kita ucapkan berapa saja. Kalau sekali kita harus ucapkan depan pengadilan sekali lagi, itu diajukan talak adat cinta talak saja. Kalau hukum negara kita, kompilasi KHI, kompilasi hukum Islam tetap berurut ya, 1 dulu, habis itu ada masa idahnya, kemudian talak lagi 2, kemudian ada sayyidahnya. Karena kenapa? Karena banyak mudarat di belakangnya. Apa sebabnya? Coba lihat. Dari perceraian, anak-anak tidak terurus, pendidikan anak biasanya dibiayai oleh ayah, kasih sayang ayah pada anak cukup, maka anak ini secara mental dia akan tumbuh baik. Anak yang ada ayah, dekat sama ayah, anaknya lebih dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Anak laki-laki yang dekat pada ibu, orangnya penyayang. Maka kamu kalau pilih jodoh, lihatlah laki-laki yang sayang pada ibunya. Selesai masalah. Karena kenapa? Memang seperti itu. Kalau perempuan itu dekat kepada ayahnya, dia pembawaannya, pembawaannya anak perempuan ini lebih cerdas, kemudian lebih tinggi, percaya diri. Maka kenapa anak yatim ini susah berkembang? Walaupun ada 1, 2, karena dia melihat tidak lewat pokoknya lebaran ada ayahnya dibawa oleh ayah ke ke supermarket datang atau pokoknya di toko-toko membeli baju. Ayah
dibawa karena ayatnya tidak ada. Nah, ini menjadi ini ada ayat di sini pada tengah ayat ini. Ada